berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin saudara-saudara ada dalam situasi yang membuat jiwa menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mari responi, mari imani perkataan Tuhan Yesus ini, serta alami kelegaan dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa semua beban berat hidup kami membawa semua permasalahan hidup kami membawa segala situasi dan keadaan yang membuat jiwa kami menjadi letih dan lesu. Kami sangat percaya janji-Mu, kami sangat percaya anugerah-Mu. Ketika kami menghampiri Engkau, ketika kami menikmati hadirat-Mu, maka kami akan mengalami kelegaan. Firman-Mu memperbaharui, Firman-Mu menguatkan dan memberi kami arah yang baru, membuat hidup kami semakin baik, semakin dimuliakan oleh Bapa, semakin diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekuasaan itu sesuatu yang menarik banyak orang, yang membuat orang begitu jatuh cinta sehingga ingin merebutnya, ingin meraihnya dengan segala macam cara. Ada banyak orang menghalalkan berbagai macam cara, tidak lagi peduli dengan hukum Tuhan, tetapi juga tidak peduli dengan hukum negara, hukum manusia, norma-norma etika, karena ingin mendapatkan kekuasaan yang dia inginkan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, orang yang begitu ambisius, ingin punya jabatan, ingin menjadi raja, tetapi dengan cara yang salah menghalalkan segala macam cara, dan itu berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, berhadapan dengan kebenaran Tuhan. Bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik, dan bukan teladan yang baik. Tetapi mari kita lihat kisahnya dan kita lihat kebenaran apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita akan buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Ada satu orang yang begitu haus dan ambisius untuk mendapatkan kekuasaan, namanya Abimelek. Bagaimana Abimelek melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang licik, menghalalkan segala macam cara untuk merebut kekuasaannya. Kita perhatikan ada dua hal yang dia lakukan dan itu sungguh buruk. Kita baca ayat 1 dan 2. 1 sampai 3 ya. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. 3. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Saudara-saudara, hal pertama yang dilakukan Abimelek adalah menghasut orang. Dia menghasut orang-orang keluarga ibunya dan berkata, aku ini darah daging kalian. Dia menghasut supaya dia dipilih oleh mereka
menggantikan 70 orang pemimpin yang saat itu memimpin. Dia ingin merebut kekuasaan, menguasai tahta itu, menguasai kekuasaan itu dengan cara menghasut, memberi pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh yang tidak jujur, memberi narasi-narasi yang akhirnya membuat orang mengikuti dia, walaupun itu sesuatu yang sifatnya hasutan. Menghasut orang lain dengan cara yang bohong, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bertentangan dengan ketetapan Tuhan, tidak memperhatikan hukum Tuhan, firman Tuhan, dan memaksakan diri untuk mencapai kekuasaan, sesuatu yang menabrak rancangan Tuhan, menabrak ketetapan Tuhan. Tuhan pasti akan menentangnya. Kalau toh itu sampai, maka akan ada masalah ketika dia dalam kekuasaan itu. Saudara-saudara, tidak salah kita punya cita-cita untuk naik jabatan. Tidak salah kita punya cita-cita untuk dapat promosi dalam pekerjaan kita. Tidak salah kita ingin mencapai pencapaian hidup yang lebih baik, yang lebih tinggi. Tidak salah kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berprestasi. Tetapi kita harus mengikuti proses yang benar. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang sifatnya hasutan, memfitnah, dan bohong. Menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah kepada banyak orang hanya supaya mereka setuju dengan kita, supaya mereka memberi perhatian, supaya mereka memberi promosi kepada kita, menaikkan jabatan kita, menaikkan posisi kita, memberi kita fasilitas yang lebih lagi. Sesuatu yang dipaksakan dengan cara yang tidak benar, itu bukan berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan pasti melewati proses yang benar, sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Punya ambisi yang berlebihan seperti ini, kita sedang menyiapkan sebuah masalah besar di depan kita. Kita mungkin berhasil meraih itu dengan apa yang kita lakukan dengan cara seperti itu. Tetapi bukan kepercayaan yang dari Tuhan. Bukan berkat yang dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberikannya kepada kita, kalau Tuhan yang mempromosikan kita, kalau Tuhan yang memberkati kita dengan kekuasaan, dengan jabatan, maka ketika kita sampai pada posisi itu, kita akan bisa menikmatinya dengan baik, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Hidup kita punya makna yang semakin dalam karena semakin tinggi posisi kita, kita semakin bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal kedua yang jahat yang dilakukan oleh Abimelek untuk merebut kekuasaannya adalah dia membunuh saudara-saudaranya sendiri. Ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. 6. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Memang benar bahwa Abimelek dengan caranya itu dia akhirnya benar-benar bisa dinobatkan jadi raja di Sikem. Ambisinya berhasil. Secara politik, secara sosial, secara ambisi pribadi, dia sukses, dia berhasil. Dia punya kekuasaan itu. Tetapi cara yang tidak benar, tidak hanya menghasut. Begitu banyak orang mulai terpengaruh dan mendukung dia, dia lakukan yang lebih jahat dari itu. Semua keturunan Yerubbaal dia bunuh, walaupun ada satu yang berhasil menyelamatkan diri.
Dia singkirkan semua saingannya. Dia pastikan bahwa kalau dia sampai pada kekuasaan itu dia aman. Tidak ada satu orang pun yang mengguncangkan atau mengganggu kekuasaanku. Dia habisin semuanya. Jahat sekali. Saudara-saudara, bagi orang percaya, kekuasaan itu bukan tujuan. Bagi kita orang yang hidup di jalan Tuhan, kekuasaan itu bukan tujuan. Makanya tidak semestinya kita ingin naik ke atas dengan cara menginjak-injak kepala orang lain. Membuat orang lain menderita karena kita ingin naik ke atas. Semakin kita naik, tidak sepantasnya kita membuat orang di bawah kita, orang di sekitar kita menderita. Mestinya semakin kita naik, membuat orang-orang di sekitar kita sejahtera, membuat hidup mereka semakin diberkati, karena kita mengalirkan berkat kepada mereka. Kembali tadi saya katakan, bagi orang percaya, bagi pengikut Tuhan Yesus, kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan adalah sarana untuk semakin memuliakan Tuhan, sarana untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu bersyukur kalau hari ini saudara dipercaya Tuhan dengan jabatan tertentu, dengan kekuasaan tertentu. Tetapi ingat, itu bukan tujuan. Kalau itu tujuan, maka begitu kita sampai kepada posisi itu, kita akan menjadi sombong. Kita akan memakai itu untuk memenuhi semua ambisi yang memuaskan keinginan nafsu kita, memuaskan ego kita, memuaskan semua hal yang selama ini kita inginkan. Karena ketika orang mendapatkan kekuasaan semakin tinggi, semakin mudah untuk meraih apapun yang dia inginkan. Lupa bahwa kekuasaan bukan tujuan. Karena itu bukan tujuan berarti tidak perlu juga dipertahankan mati-matian. Ada batas waktunya, ada masanya. Tuhan akan menempatkan kita pada posisi yang lain. Ada waktunya kita harus berhenti di posisi itu. Ada waktunya kita harus tinggalkan kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Jadikan jabatanmu, jadikan kekuasaanmu punya makna, punya nilai kekal. Pakai itu untuk membuat hidupmu semakin berkenan kepada Tuhan. Pakai itu membuat hidupmu semakin memancarkan terang bagi orang-orang di sekitarmu. Pakai itu membuat hidupmu menjadi pengaruh yang sangat baik. Kita semakin bisa menggarami banyak orang. Pakai itu supaya lewat kepemimpinanmu, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati Tuhan, dan saudara menjadi bagian dari solusi Tuhan untuk menolong begitu banyak orang yang membutuhkan anugerahnya Tuhan. Mari kita renungkan kembali, apa tujuan hidupmu selama ini? Apakah saudara hanya mengejar karir menjadi tujuan hidupmu? Saudara punya posisi yang tinggi, itu jadi tujuan hidupmu. Saudara akan kecewa dan itu akan menjebakmu, akan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kalau saudara punya cita-cita, ingin sukses, ingin maju, ingin punya jabatan tertentu, ingin dapat promosi tertentu, doakan dengan tulus hati. Tujuannya bukan jabatannya itu sendiri, tetapi tujuannya supaya aku semakin bisa jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan jaga hati supaya hatiku tidak menjadi sombong, supaya tidak lupa akan kepercayaanmu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengajar kami tentang ambisi Abimelekh yang begitu kuat, yang begitu besar sekali untuk meraih kekuasaan sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Betapa jahat, betapa kejamnya ketika kami mendengar kisah ini. Tetapi secara tidak sadar seringkali itu juga ada dalam kehidupan kami. Ketika kami ingin meraih sesuatu, ketika kami ingin mendapatkan tempat tertentu, ketika kami ingin mendapatkan
jabatan tertentu, ketika kami ingin supaya kami mendapatkan promosi dari perusahaan di mana kami bekerja, kami tergoda untuk menghasut orang, untuk menyebarkan berita-berita bohong, untuk memanipulasi data, bahkan dengan cara mematikan kreativitas orang, mengorbankan orang lain demi jabatan. Tuhan ampuni kami, biarlah kami senantiasa sadar akan anugerah yang Tuhan berikan. Kami semakin mengerti bahwa tujuan hidup kami bukanlah kekuasaan, tujuan hidup kami bukanlah jabatan, tujuan hidup kami bukanlah kesuksesan, tetapi ketika kami menginginkan menjadi orang yang berhasil, yang memiliki jabatan, yang memiliki posisi strategis di masyarakat, karena kami rindu hidup kami dipakai Tuhan untuk menerangi, untuk menggarami banyak orang, karena kami rindu melalui posisi yang kami miliki, kami sungguh-sungguh bisa mengalirkan anugerah Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat perjalanan hidup kami, lewat kepemimpinan kami, lewat kesuksesan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan didengar oleh banyak orang, nama Tuhan itu dikagumi oleh banyak orang. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap saudara-saudara yang saat ini Tuhan percaya dengan jabatan-jabatan strategis di masyarakat, menjadi pemimpin publik, menjadi pemimpin daerah, menjadi pemimpin di perusahaan, menjadi pemimpin gereja. Siapapun mereka dan posisi apapun di tempat mereka berada, kiranya Roh Kudus menjaga hati mereka, selalu mengingatkan bahwa itu bukan tempat yang kekal, yang harus dipertahankan mati-matian, tetapi itu menjadi tempat sementara karena Tuhan memberikan tugas kepada mereka supaya mereka bisa mempermuliakan Tuhan dan memancarkan terang Kristus kepada orang-orang yang ada dalam pengaruh mereka. Beri mereka hikmat supaya mereka juga dengan hikmat yang dari Tuhan bisa memimpin, bisa mengambil keputusan dan bersikap yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, jadikan mereka kesaksian yang hidup di setiap lembaga, di setiap pemerintahan, dan di setiap pelayanan yang mereka ada. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara, dan saya dorong saudara untuk tetap berharap, tetap berdoa, tetap yakin kuasa Tuhan sanggup menolongmu. Masalah apapun yang sedang saudara alami. Silakan juga kalau saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita memperkatakan bersama Mazmur 4 ayat 8-9 dengan iman dan kerinduan untuk bisa mengalaminya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah malam hari ini. Rest in God dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.